Jadi ketika penyain database sudah siap, maka kita bisa langsung login ke aplikasi Cisco Desk. Jadi saya akan login ke aplikasi Cisco Desk. Ketika aplikasi Cisco Desk terbuka, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkoneksikan dengan database yang sudah kita dapatkan tadi dengan cara yakni memilih file. Jadi di sini di sudut kiri atas pilih file, kemudian pilih koneksi data. Koneksi data di sini, kemudian kita pilih tanda titik tiga. Jadi kita klik. Setelah itu kita cari di mana database tersebut disimpan. Jadi saya simpan tadi di sini Cisco Desk for CPD. Jadi kita masuk, kemudian pilih database. Jadi saya pilih database yang bagian di atas dulu ini. Kemudian open. Selanjutnya lakukan tes koneksi berhasil, kita oke. Kemudian kita simpan. Yes. Secara otomatis aplikasi akan melakukan refresh koneksi. Jadi kita oke. Jadi setelah itu kita kembali masuk aplikasi Cisco Desk. Selanjutnya kita login dengan memasukkan user dan passwordnya. Kemudian oke. Selanjutnya untuk mengambil data yang kita butuhkan, yakni kita masuk di menu laporan, kemudian penganggaran. Selanjutnya kita pilih kecamatan apa, kemudian nama desanya. Jadi ada pun data yang dibutuhkan untuk kebutuhan penginputan di CPD, yakni yang pertama adalah data lahiran 1C, yakni data penjabaran APBD desa. Selanjutnya bisa juga menambahkan data agar lebih detail, yakni bisa mengambil juga data nantinya, yakni RB1, rincian anggaran pendapatan, kemudian rincian anggaran belanja, dan rincian anggaran pembiayaan. Jadi pastikan untuk mengklik print file. Setelah ini nantinya kita cetak. Tapi sebelum proses pencetakan, jika data yang kita butuhkan adalah anggaran pokok, maka jenis menu di sini tidak usah di checklist. Tetapi ketika yang kita butuhkan adalah anggaran perubahan, maka kita harus melakukan checklist pada jenis anggaran perubahan. Kemudian kita cetak. Pertama-tama saya akan mengambil data lahiran 1C, penyebaran APBD perubahan. Jadi pastikan kita mengklik dalam data yang akan kita ambil. Yakni pastikan yang dipilih di sini ada tanda titik hitamnya adalah data yang akan kita konversi nantinya. Setelah kita pilih, kita bisa melaksanakan cetak dan kita cetak. Jadi ini adalah data penjabaran perubahan anggaran pendapatan belanja desa. Jadi ini adalah penjabaran perubahan. Jadi data inilah yang nantinya akan kita ambil dari Cisco Desk. Yakni dengan cara mengklik tanda print. Yang ini ya, mengklik tanda print. Jadi kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita checklist print to file. Kemudian di sini kita tentukan tipe file yang mana akan kita butuhkan. Di sini ada beberapa pilihan seperti ini, ada text file, ada PDF, ada Excel file, dan lain-lain. Kali ini biasanya saya memilih Excel file. Selanjutnya kita pilih tanda titik tiga ini. Ini untuk menentukan di mana akan kita simpan data konversi nantinya dan apa nama filenya. Jadi kita klik. Kali ini akan saya
simpan di folder Cisco PD. Jadi kemudian kita pilih namanya. Jadi kita ketikkan namanya. Kali ini saya berikan nama, contohnya saya berikan nama misalnya LMK Penjabaran Perubahan. Jadi saya sarankan agar lebih memudahkan, tuliskan nama desanya dan nama jenis filenya atau nama jenis datanya. Kemudian kita save. Selanjutnya oke. Sekarang kita lihat di mana file tersebut tersimpan. Kita cari sesuai dengan di mana kita simpan tadi. Saya cari di Cisco Desk porsi PD. Jadi inilah hasil konversi dari penjabaran perubahan tadi. Jadi penjabaran perubahan. Selanjutnya saya akan mengambil atau mengkonversi data kedua yang kita butuhkan. Jadi saya sisa klik yang R1 rencana pendapatan. Karena sudah kita pastikan kita checklist, bentuk file, dan anggaran perubahan yang akan saya ambil, jadi kita langsung cetak. Caranya sama dengan yang tadi sebelumnya, dan sisa kita checklist. Pilih gambar printer, kemudian checklist print file, pilih jenis file yang mana, kemudian pilih tanda titik 3, berbentukan nama filenya. Ini saya benar-benar KRHB Pendapatan. Save, kemudian oke. Jika muncul keterangan seperti ini berarti di data tersebut tidak tersedia, yakni untuk pembiayaannya tidak ada. Jadi kita oke, kemudian tidak usah lakukan konversi karena dananya tidak ada. Karena data pada database yang pertama ini sudah kita konversi, data-data yang kita butuhkan sudah konversi, maka kita bisa keluar. Jadi checklist keluar. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil atau mengkonversi data di database kedua. Caranya sama dengan yang proses pertama tadi. Jadi kita klik main file, kemudian koneksi data, kemudian pilih database yang mau kita konversi datanya, kemudian open. Lanjut tes koneksi, oke, simpan, yes, oke, refresh. Kita kasih kembali. Silakan user dan passwordnya. Selanjutnya pilih laporan penganggaran dari kecamatan desanya, checklist file, checklist anggaran perubahan karena kita akan ada perubahan, checklist data pertama yang kita lakukan, cetak, yang tak print, checklist print file, pilih jenis filenya, kemudian save. Oke. Selesai di Cisco Desk.
desa, masuk ke menu dana desa, kemudian APBDes. Kemudian pilih desa mana yang akan kita ubah datanya. Tahu kita input datanya. Kali ini saya akan menginput data untuk desa Locinong karena saya yang saya request. Jadi klik. Jadi beginilah tampilannya pada menu CPD ketika telah unposting. Jadi karena kita akan melakukan penginputan APBDes perubahan, jadi di sini APBDes perubahan, jadi ini sudah jelas. Kemudian ada beberapa menu di sini, ada back untuk kembali, kemudian pendapatan. Jadi pendapatan di sini ketika ada jenis pendapatan yang baru, yang mana tidak terdapat dalam APBDes pokok. Jadi ketika tidak ada dalam jenis pendapatan, maka kita akan pilih menu tambah pendapatan. Dan ketika nantinya ada dalam perubahan APBDes atau APBDes perubahan, ada menu belanja yang baru yang mana belum ada sebelumnya di APBDes pokok, maka kita klik menu tambah belanja untuk menambahkan item kegiatan tersebut. Dan selanjutnya plus pembiayaan, jadi tambah pembiayaan ketika ada jenis pembiayaan atau jenis kegiatan di pembiayaan yang tidak ada pada anggaran pokok. Jadi langsung saja. Jadi kita kita akan melakukan proses penginputan. Jadi pastikan dulu yang mana akan mengalami perubahan. Untuk melihat yang mana mengalami perubahan, kita bisa lihat pada hasil konversi data tadi, yakni di data penjabaran. Kita lihat ya. Jadi tadi desa Locinong jadi UCI. Jadi kita bisa silakan buka. Jika tampilannya seperti ini, ada beberapa jenis data yang tidak terbaca. Jadi silakan lakukan klik di tempat yang kosong, kemudian Ctrl A atau blok semua, kemudian pilih general. Jadi maka akan sudah jelas terbaca. Untuk melihat yang mana mengalami perubahan, lihat pada kolom bertambah atau berkurang. Jadi lihat di kolom ini, lihat di contohnya di pendapatan transfer mengalami perubahan yang mana jenis pembelanjaannya dana desa berubah, dan BHPR bagian pajak dan retribusi mengalami perubahan. Jadi itu bisa kita lihat yang mengalami perubahan. Sekarang kita input ke Syscowdes. Jadi sekarang kita input ke Syscowdes perubahan datanya. Jadi input dulu yang pertama adalah dana desa nomor berubah. Jadi sekarang kita lihat karena menu dana desa ada pada APBDes pokok atau kita sebelah, maka kita langsung pilih tombol edit. Kemudian masukkan beberapa perubahannya. Setelah diinput, kemudian kita simpan. Selanjutnya yang mengalami perubahan adalah bagian hasil pajak dan retribusi. Bisa kita pilih langsung. Kemudian kita menu edit BHPR. Kemudian cek ubah di anggaran perubahan. Setelah itu simpan. Jadi simpan. Sekarang kita cari yang dia mengalami perubahan di bidang anggaran pemerintahan desa, tidak ada yang perubahan, jadi kita langsung saja bercepat skip ke bidang pembangunan desa. Di bidang pembangunan desa ini mengalami perubahan, jadi kita cari item kegiatan yang mengalami perubahan. Contohnya yang pertama ini tidak mengalami perubahan, jadi kegiatan yang kedua ini yang mengalami perubahan. Jadi dari ini ke berarti menjadi 0.
Jadi yang mengalami perubahan adalah kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana perpustakaan membaca desa. Jadi itu yang mengalami perubahan. Kemudian kita cari kegiatan tersebut. Jadi ini adalah kegiatan yang mengalami perubahan. Selanjutnya kita klik edit, kemudian input berapa perubahannya di anggaran perubahan. Kemudian karena ini menjadi nol, jadi tidak diisi atau tidak usah diisi bantuannya karena menjadi nol. Pastikan tadi sumber dana desa, kemudian simpan. Karena kegiatan di APBD Despok tidak ada, maka pada CPD nantinya kita tambahkan menu sini tambah belanja. Karena ini kegiatan baru, maka pastikan semua sesuai bidangnya. Kita pilih bidang penanganan bencana, kemudian kode rekening 5101 uraiannya bisa langsung memilih kita bencana. Tapi kalau saya biasanya agar saya lebih milih dari kegiatannya. Copy, kemudian paste di sini. Kemudian lihat berapa total nilainya. Di copy, kemudian paste di anggaran perubahan. Volumenya sini tidak ada. Jadi kisah kita satu. Oke. Dan pastikan juga sumber dananya. Kita lihat di sini sumber dananya adalah DDDS.
Jadi setelah semua kita input, kita pastikan dulu posisi di bawah sudah seimbang atau 0. Jadi ini sudah 0. Selanjutnya kita sesuaikan dengan jenisnya. Setelah semua pelajaran ini sesuai dengan kegiatannya, dan jadi selanjutnya kita lakukan posting.